Shalom, jumpa lagi dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Dimanapun kau berada, saya berdoa semoga Bapak Ibu baik-baik dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dalam nama Yesus Kristus. Ada begitu banyak orang yang merasa hidupnya sial, yang merasa hidupnya tidak diberkati, sepanjang hidupnya merasa tidak jalan yang terbuka. Mengapa demikian? Mungkinkah kena kutuk? Hari ini kita belajar, Bapak Ibu. Siapakah orang atau manusia yang bisa terkena kutuk? Wow, siapa? Hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu. Sesungguhnya kalau kita seperti orang-orang seperti ini yang akan dibahas berikutnya. Hati-hati Bapak Ibu, mungkin kita sudah terkena kutuk. Keadaan zaman tidak lebih baik, tapi marilah kita semua kembali kepada Tuhan, kepada firman yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kalau engkau gak percaya, tidak apa-apa Bapak Ibu, itu hak manusia. Tapi kalau bagi saya percaya Yesus itu Tuhan sejati, Dia manusia sejati. Tapi sungguhnya yang harus dipercaya adalah Dia telah turun ke dunia, mati, meneteskan darahnya untuk menebus dosa dan Bapak Ibu dan saya. Mari kita belajar Bapak Ibu. Siapakah manusia yang akan kena kutuk? Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih, mengucap syukur buat hari ini. Kami belajar sesuatu hal yang tidak mudah untuk kami pahami. Tapi kami percaya ketika kebenaran-Mu akan disingkapkan, itu akan membuat kami berhidup berhati-hati dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Allah Roh Kudus, ajari kami supaya kami menjadi serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Beberapa waktu lalu kita telah belajar Bapak Ibu penyebab kutuk. Salah satunya adalah orang itu menolak firman Tuhan. Banyak orang di akhir zaman tidak lagi mempercayai tentang Tuhan. Siapa Tuhan? Seperti apa Tuhan? Dan mengapa saya harus percaya dengan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini dipertanyakan. Mengapa? Karena begitu manusia membuat teknologi canggih, makhluk atau benda seperti foto yang tidak bisa bergerak, bisa bergerak, sepertinya hidup, dan itu akan mewarnai ke depan dunia manusia. Dan manusia akhirnya tidak lagi mau mempercayai firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Siapakah orang yang bisa terkena kutuk? Kita baca di dalam Amsal 3:33. Amsal 3 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang berdosa, tetapi tidak merasa bahwa dirinya dosa, tidak mau mengakui bahwa dirinya berdosa. Mungkin itu Bapak Ibu dan saya, sehingga kutuk itu terjadi. Mengapa demikian? Ya jelas dong. Dosa itu adalah suatu sikap menentang perintah Allah. Waktu kita berdosa, kita sedang tidak mensetujui apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dosa membuat kita jauh daripada Tuhan, sehingga begitu mudahnya kutuk itu kena. Jadi yang pertama, siapa manusia yang bisa terkena kutuk? Karena yang pertama adalah orang fasik. Jangan kita menjadi orang fasik Bapak Ibu. Ketika kita bersalah,
harus kita mengakui kesalahan kita. Tapi kalau tidak, hati-hati Bapak Ibu, Anda bisa terkena kutuk. Dan kalau udah begitu, hidup Anda tidak akan pernah rasa damai. Hidup Anda merasa begitu gelisah. Sekalipun Anda punya banyak harta, Anda nggak mendapatkan ketenangan. Ada rasa intimidasi ketika Anda berbuat sesuatu yang jahat, tapi Anda tidak pernah mau mengakuinya. Kutuk itu kena. Ketika Anda melakukan dosa dan Anda tidak mau mengakuinya, kutuk itu kena. Wow, begitu kejamnya kutuk. Ya, karena di dalam Tuhan tidak pernah ada yang namanya kutuk, adanya berkat. Lihat dari sini ayat 33, Amsal 33 juga. Kutuk ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Beda buat antara orang fasik dengan orang benar, sehingga berkatnya tercurah. Jadi siapakah orang yang bisa terkena kutuk? Yaitu orang yang orang fasik. Ketika kita bekerja, betulkah sikap kita seperti orang fasik? Ketika kita berumah tangga, betulkah kita seperti orang fasik? Ketika kita sekolah, betulkah kita seperti orang fasik? Ketika kita melakukan semua aktivitas, apakah kita jadi orang fasik? Hati-hati Bapak Ibu. Alkitab berkata, kutuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita jadi orang fasik. Yang kedua, mari kita baca dalam Yeremia pasal ke-17. Yeremia pasal ke-17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi yang kedua, siapakah manusia yang bisa terkena kutuk? Adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Salah. Yang salah itu orang yang lupa sama Tuhan. Memang betul dalam hidup ini bekerja dengan kekuatan. Tapi kekuatan itu asalnya dari mana Bapak Ibu? Waktu kita hirup nafas, kita buang, itu dari mana? Oh enggak, memang wajar kayak begitu. Ya itulah, karena kita tidak mengerti firman, kita merasa memang natural. Faktanya enggak begitu. Waktu Adam diciptakan, Tuhan membentuk dengan tangannya dari tanah liat. Ketika sudah jadi, dihembuskan nafasnya, hiduplah manusia itu. Jadi asal hidup ini dari mana? Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, akuilah Dia dalam perjalanan. Jadi orang yang bisa terkena kutuk adalah orang mengandalkan kekuatannya. Ini karena aku, semua karena aku pintar, aku hebat. Nah, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati, engkau bisa terkena kutuk. Dan tanpa kutuk, hidup kita tidak diberkati. Jadi yang kedua, orang yang bisa terkena kutuk adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika kita mengerjakan sesuatu, aku bisa, tanpa menyertakan Tuhan. Tidak gampang Bapak Ibu. Di tengah-tengah keadaan zaman yang maunya cepat, instan, lupa tuh sama Tuhan. Ketika kita bekerja, apakah kita mengandalkan Tuhan? Kita membangun rumah tangga, apakah kita mengandalkan Tuhan? Ketika kita belajar, apakah kita mengandalkan Tuhan?
ketika semua aktivitas yang kita kerjakan, apakah kita mengandalkan Tuhan? Kutuk bisa terkena bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Artinya mengandalkan kemampuannya diri sendiri. Waktu Anda mempunyai pikiran, rasio yang begitu tajam, jangan sampai itu melupakan pencipta. Perkembangan teknologi membuat manusia semakin dan semakin membuat jauh daripada Tuhan. Apa buktinya? Kita lihat Bapak Ibu. Banyak orang sekarang karena teknologi, alat yang dibuat manusia begitu canggih sehingga manusia fokus pada alat. Contohnya apa? Orang bermain gamers. Di situ bisa main judi. Semua pakai teknologi kok. Untuk apa? Mempermudah. Betul. Tapi jangan sampai teknologi membuat kita bergantung padanya. Itu hanya alat. Tapi begitu banyak manusia tidak lagi membuat posisinya alat ya jadi alat. Dengan membuat posisi alat bisa jadi berhala, menjadi Tuhan. Disitulah orang bisa terkena kutuk. Coba lihat Bapak Ibu, berapa banyak rumah tangga bisa karena banyak pasangan-pasangan yang salah satunya fokus di gamers, fokus di bisnis. Untuk apa? Mati-matian untuk dapat hidup. Salah tidak salah, tidak bisa memposisikan Tuhan sebagai Tuhan. Semakin begitu banyak kerjaan, semakin lupa sama Tuhan. Semakin diberkati, semakin lupa dengan Tuhan. Bapak Ibu, semua manusia, baik orang kaya, orang miskin, setan tidak akan pernah mau Bapak Ibu dan saya kenal pencipta yang sesungguhnya, mengakui dia adalah Tuhan atas hidup. Setan tidak mau. Mengapa begitu? Karena setan tahu ketika Bapak Ibu mengenal Tuhan, melakukan firman Tuhan, berkat Tuhan dulu. Tapi setan sedang membuat manusia terlena dengan apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan Alkitab mencatat hal-hal itulah yang menentang pengenalan akan Allah. Jadi kutuk bisa terkena bagi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa menyertakan Tuhan. Yang ketiga, siapakah manusia yang bisa terkena kutuk? Yang sama. Dia bilang begini, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Menjauh daripada Tuhan. Orang yang menjauh daripada Tuhan, mengapa kena kutuk? Ya jelaslah, sumber hidup itu Tuhan. Tuhan pencipta. Di dalam dirinya penuh dengan kekayaan, hikmat, bijaksana, baik material, baik fisik, dan segalanya. Bumi, semesta alam milik pencipta. Bagaimana kita jauh daripada Dia? Dunia ini telah dan akan menuju kepada kebinasan. Kenapa? Karena dampak dari dosa. Manusia tidak lagi mau mendekat, dan manusia bingung bagaimana cara mendekat. Di Alkitab sangat jelas, Yesus Kristuslah yang memberikan jalan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan untuk masuk dalam surga atau kekekalan. Pertanyaannya, maukah engkau percaya? Maka hidup di dalam Dia sehingga kau diberkati, sehingga kutuk tidak.
Kembali lagi Bapak Ibu, orang yang bisa kena kutuk adalah orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ketika kita bekerja, betulkah di situ ada Tuhan? Ketika kita membangun rumah tangga, betulkah di situ ada Tuhan? Atau membuat kita jauh daripada Tuhan? Ketika berkat-berkat itu berlimpah, betul kita mendekat sama Tuhan atau kita menjauh? Ketika kita mempunyai anak, apakah kita mendekat sama Tuhan atau kita menjauh? Ketika kita mendapatkan semua fasilitas, apakah itu membuat kita dekat sama Tuhan atau jauh? Mari kita renungkan Bapak Ibu. Waktu kita jauh dari Tuhan, sumbernya akan sulit Bapak Ibu kita menikmati berkat. Sekalipun Anda punya uang banyak, itu tidak menjamin Anda mendapatkan ketenangan. Sekalipun Anda mendapatkan pasangan hidup yang baik, tidak menjamin Anda itu bahagia. Kebahagiaan adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan, tunduk pada otoritas Tuhan. Berbahagialah orang yang setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan kitab Yosua berkata, dia akan berhasil dan beruntung. Mengapa orang bisa kena kutuk? Yang ketiga, karena orang tidak lagi hatinya dekat dengan Tuhan. Waktu kita telah diberkati, kita tidak lagi mau ingat akan ladang Tuhan, pekerjaan Tuhan, akan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita tidak lagi mau membagi kepada orang-orang yang kekurangan. Waktu Tuhan beri kita kelimpahan, kita tidak lagi mau datang ibadah. Mungkin kita bilang titip ya persembahannya. Ketika kita diberkati dengan pasangan hidup yang begitu baik, itu membuat kita menikmati hidup dan lupa mengucap syukur, mengingat Tuhan. Waktu kita mendapatkan semua pujian atas manusia, keberhasilan, itu membuat kita seringkali menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita dilulukan. Hati-hati Bapak Ibu, siasat setan membuat manusia tidak lagi mau dan tidak boleh mengenal Tuhan. Setan itu mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi firman Tuhan, dia bunuh manusia, dan dia binasakan, masuk dalam kerajaan kekal. Karena itu Bapak Ibu, janganlah kita menjadi orang yang bisa terkena kutuk. Hari ini kita belajar 3 poin. Yang pertama, siapakah orang yang bisa terkena kutuk? Orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mau mengakui dosanya, sekalipun dia telah melakukan dosa. Jangan pernah Bapak Ibu kita menjadi orang fasik. Yang kedua, orang yang bisa terkena kutuk adalah orang yang terus mengandalkan kekuatan sendiri tanpa mengakui Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman ini mengingatkan Bapak Ibu dan saya, di zaman yang begitu serba cepat, di zaman yang begitu egois, di tengah-tengah keadaan dunia yang membuat kita terlena dengan semua fasilitas. Hati-hati Bapak Ibu, janganlah kita jadi orang yang terkena kutuk. Engkau mencari nafkah, karena engkau mencari nafkah dengan cara yang tidak baik, sehingga engkau jauh dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah engkau, kita semua, kepada Tuhan, karena tangannya selalu terulur. Hai anakku, kembalilah engkau.
Janganlah engkau menjauh daripada Tuhan. Yesus Kristus turun jadi manusia. Dia mau mendekat pada yang dicipta. Waktu dia mau dekat pada dicipta, yang manusia yang dicipta membunuh dia. Janganlah kita membunuh Yesus dalam hidup kita. Biar karena dia bertakhta dalam hidup kita, sehingga dia memberkati dan membawa kita berjalan dalam terangnya. Siapapun Bapak Ibu yang menonton acara ini, sejahat apapun, serusak apapun, mungkin kau salah jalan karena permainan judi, mungkin kau salah jalan karena kau main melacurkan diri, mungkin juga melakukan hal-hal yang negatif, LGBT. Pertanyaannya, bisakah kau kembali? Jawabannya bisa, asal kau mau bertobat dan kembali padanya. Karena Yesus Kristus memberikan Anda kesempatan selama Anda hidup. Jangan mempermainkan kasih karunia Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, mari saat ini berkomitmen, kembalilah. Tuhan, ini aku orang berdosa, tolong aku, pulihkan aku, berkati aku, dan buatku mengenal Engkau, Tuhan yang sejati. Sejahat apapun, serusak apapun, mungkin dunia ini menolak engkau, mungkin orang tua menolak engkau, tapi Yesus mengasihi engkau. Tuhan mencintai engkau dengan sepenuhnya. Karena itu Bapak Ibu, jangan takut, kembalilah. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar tentang firman. Betapa mengerikan orang bisa terkena kutuk karena orang itu fasik. Orang bisa terkena kutuk karena orang itu mengandalkan diri sendiri. Orang bisa terkena kutuk karena orang itu menjauh. Tuhan, aku berdoa buat siapapun yang menonton acara ini, tolong setiap pergumulan masing-masing orang, biar setiap kami mau menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak bisa tanpa Yesus, tanpa Tuhan. Mungkin saat ini kami begitu jauh, kami sedang mengalami begitu banyak kesusahan karena kami salah Tuhan, karena kami melakukan dengan kekuatan sendiri dan jauh daripada Tuhan. Hari ini hamba berdoa, Bapa, biarlah kasih-Mu menyembuhkan, menguatkan, menerima mereka pada dalam nama Yesus. Apabila setiap umat yang mengalami sakit penyakit, biar anugerah Tuhan turun. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa ditumpangkan, dan kiranya anugerah-Mu turun menyembuhkan dalam nama Yesus. Ketika mereka sedang mengalami pergumulan yang karena salah langkah, kiranya Tuhan berikan kesempatan untuk mereka untuk bangkit dan belajar menemukan Tuhan dari masalah. Apabila setiap mereka yang menonton acara ini sedang mengalami depresi, mengalami kehilangan harapan, Tuhan, jumpailah mereka. Biar firman ini menguatkan mereka bahwa Tuhan yang mengasihi mereka padanya. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, biarlah setiap kami Tuhan lebih sungguh-sungguh hidup dalam firman menjelang kedatangan kembali ke dunia ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, dimanapun engkau berada, Yesus mengasihi engkau, Yesus mencintai engkau, Yesus menerima engkau apa adanya. Karena itu Bapak Ibu, jangan lagi berbuat dosa dan belajar mengandalkan Allah Roh Kudus yang mampukan kita untuk melakukan firman. Puji Tuhan, saya bersyukur buat Bapak Ibu yang menonton acara ini. Dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, sehingga banyak orang terberkati. Saya dan kami masih membuka link telepon untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan. Bapak Ibu mengalami beban berat, Bapak Ibu mengalami keterikatan dengan roh jahat, silakan Bapak Ibu menghubungi nomor yang ada di layar kaca Bapak Ibu, dan kiranya anugerah Tuhan turun atas Bapak Ibu. Terima kasih.
Sampai jumpa dan kesempatan. Shalom.